Inilah kenapa kita harus pilih bibit yang bagus. Nah, ini usia 1 bulan. Ini usia mau 3 bulan. Bisa dilihat bedanya ya. Harusnya dia tuh udah besar kayak gimana ya contohnya. Nah, itu tuh. Itu yang cukup besar tuh. Jadi waktu awal-awal itu salahnya nggak diseleksi. Kita asal nerima aja, asal beli aja. Itu kenapa pertumbuhannya nggak rata, ada yang kecil, ada yang besar, padahal seumuran. Yang tadi itu sama yang ini nih, yang putih, yang ini putih, nah aslinya seumuran, tapi yang tadi itu kerdil. Nah itu, makanya kita harus pilih bibit yang bagus. Terus kalau aku pribadi, kalau kita ambil dari luar bibitnya, sebaiknya yang sudah divaksin. Kenapa? Karena yang namanya DOD itu rawan mati. Apalagi kita nggak tahu indukannya tuh kayak gimana. Apakah induknya sehat, makannya bagus, apa gimana. Karena induk juga kan sangat berpengaruh ke anakan ya, ke telur-telurnya. Kalau induknya bagus, anaknya sehat. Kalau indukannya nggak bagus, meskipun dia bertelur, takutnya telurnya itu cangkangnya tipis atau ya anakannya jadi kurang sehat, akhirnya kerdil. Nah, itu yang kadang kita nggak bisa seleksi kayak gitu. Karena biasanya kan satu box belinya. Nah, makanya ya berusaha sebisa mungkin kita pilih yang bagus dari peternakan yang emang sudah bagus lah. Kayak gitu. Tapi gimana caranya? Nah, kita ya cari aja peternakan terdekat kita, tanya-tanya mana yang bagus, gimana caranya supaya DOD itu nggak cepat mati. Maka yang pertama adalah pilih bibit yang bagus. Karena kalau bibitnya bagus, umur sebulan aja udah besar-besar. Ini bedanya entok sama bebek, teman-teman. Kalau entok itu lebih lambat pertumbuhannya, padahal umurnya sama, sebulan. Entok itu yang jenis hibrida jumbo, dia lebih cepat besar. Jadi cocok banget buat pedaging. Pertama, pilih bibit yang bagus. Yang kedua, siapin pakan. Nah, sebelum kita pilih bibit, itu harus siapin pakan dulu. Kenapa? Supaya irit kos pakan. Jadi kita numbuhin dulu. Di video-video sebelumnya, aku pernah bikin khusus untuk pakan alternatif apa aja yang bisa kita tanam. Yaitu diantaranya ada eceng gondok, wolfia, air mata lele, azolla, maggot. Nah, itu beberapa di antaranya. Sebenarnya ini disesuaikan sama keadaan lingkungan kita. Maksudnya apa yang ada di sekitar gitu ya. Ada juga yang cuma pakai nasi aking. Nah, itu juga nggak apa-apa. Cuman ya itu ada enggak gitu. Sesuai adanya apa di sekitar. Kalau sama sekali nggak ada, kita bisa budidaya sendiri. Contohnya budidaya maggot. Nah, kenapa maggot? Bukan azolla. Kalau azolla itu kan butuh air ya. Jadi harus di landscape kayak gini. Sedangkan kalau maggot itu bisa di kandang rak bertingkat. Jadi kalau untuk lahan sempit yaitu sebaiknya maggot atau cacing karena bisa di rak bertingkat. Kalau tanaman air itu kan ya biasanya di landscape ya. Jadi butuh lahan luas kayak gitu. Kalau mau semuanya, misalnya ada tanaman air, ada maggot juga nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi supaya pakannya itu bervariasi. Kalau untuk DOE itu tanaman airnya yang kecil-kecil. Kalaupun dikasih maggot, maggotnya biasanya dihalusin dulu. Gitu. Cuman ya itu resiko, takutnya nggak cocok pakannya kalau langsung ke tanaman air. Makanya biasanya kita itu ya pakainya pur, tapi yang 7 ribuan purnya. Kalau 12 ribuan itu kan eceran ya, itu lebih mahal. Ya kita cari yang murah lah, 7.000 atau 5.000 purnya per kilo. Itu biasanya proteinnya itu 20%, yang 7.000 per kilo. Satu saknya 350-an kalau beli di toko. Nah, itu biasanya proteinnya 20%. Kalau seandainya segitu menurut kita kurang, bisa tambahin sedikit-sedikit pakai maggot yang dicoper. Jadi ya itu, untuk pakan kita siapin dulu. Bisa juga pakai cacing sutra. Nah, cacing sutra juga bisa sih di bertingkat ya, di rak bertingkat. Pokoknya kalau lahan sempit kita buat bertingkat. Jadi pakai kayunya ya yang kuat ya. Contohnya itu tuh kayu reng itu 3x3. Itu per ikatnya itu tergantung daerah sih ya. Nah, terus kandang. Nah, jadi
ini yang aku sebutin adalah hal-hal yang mesti kita persiapkan sebelum nurunin ternak. Ada pakan, ada kandang. Kandang itu bebas, tapi aku lebih menyarankan kalau lahan sempit itu pakai kandang bertingkat. Ya, apalagi untuk DOD itu bisa ya bertingkat daripada yang literan itu kan kayak ya kita berusaha memaksimalkan lahan. Kalau emang lahannya juga luas, kita bisa memaksimalkannya dengan menanam. Jadi nggak semuanya dijadikan peternakan. Ada juga untuk lahan pakannya. Jadi pokoknya memaksimalkan lahan. Makanya aku lebih suka kandang bertingkat. Dan ini rencananya juga mau bikin kandang bertingkat, tapi karena belum ada yang bikinin, jadi ya udah pakai kandang panggung dulu. Ini kan bisa nih 2 tingkat ya. Tuh 2 tingkat bisa untuk pembesaran. Tapi kalau untuk DOD, misalnya kita pakai reng-rengan itu 3x3, ya bisalah 3 tingkat. 3 tingkat bisa insya Allah. Jadi begitu teman-teman. Kalau untuk tingginya sendiri kandang DOD itu 40 cm cukup. Nanti di bawahnya ada rak kotoran bertingkat jadi 2 meteran lah. Kayu reng-rengannya 2 meteran cukup. Sedangkan untuk kandang panggung yang seperti ini itu murah teman-teman. Ini bambu ya, belinya kan pageran, bukan bikin sendiri. Ini belinya pageran, itu juga murah. Alhamdulillah ketemunya di bawah 300. Di bawah 300 dapat 1 pagar, 2 pagar, pagar yang kecil itu sama itu tuh. Ya, dapatnya banyak ya di bawah 300 itu. Udah sama ongkir. Itu kalau di sini, itu tergantung di daerah teman-teman kandangnya gimana. Jadi itu untuk kandang juga kalau untuk DOD kita butuh kandang yang hangat, yang aman dari predator, tikus, biawak, luwak. Kalau skala kecil sedikit itu bisa di dalam rumah dikardusin. Tapi kalau banyak ya itu mau nggak mau kita harus bikin kandang. Kandang yang aman, yang hangat, beda ya. Yang besar sama yang kecil itu. Kalau yang kecil itu butuh kehangatan. Kalau beli yang udah jadi di online, menurut aku itu terlalu mahal. Karena di online itu kalau nggak salah 200-300an. Itu cuma 100 cm. Sedangkan kalau nih bikin atau beli pageran, beli bambunya aja dapat banyak, kurang dari 300.000. Makanya aku lebih menyarankan untuk bikin sendiri atau apa ya, ya pokoknya beli di tempat terdekat aja. Soalnya kalau di online jujur aja mahal. Aku tunjukin yang beli di online itu cukup mahal teman-teman nih. Ini kandangnya akhirnya nggak kepakai. Di bawahnya ada rak ininya, kotorannya. Terus ya pokoknya kayak gini ya, sorogan. Itu nggak kepake karena DOD-nya tuh pada nggak suka tinggal di sini. Akhirnya ya udah nggak dipakai lagi. Makanya waktu itu kita ganti ke WC. Nah sebenarnya kandang itu nggak perlu muluk-muluk. Kalau kita mulai dari skala kecil itu cukup mudah ya. Ngerawat bebek entok itu kalau skala kecil gampang banget. Mau pakai kardus di WC itu hidup. Yang penting apa? Yang penting ada pakannya dan jangan lupa kebersihannya. Terus kalau kita bawa ternak baru, misalnya beli baru, beli satu di sini, beli satu di sini, itu kan beda-beda kandang. Nah, itu jangan langsung disatuin, harus dipisah, di karantina. Kenapa? Takutnya ada penyakit yang nggak cocok di ternak lain, akhirnya nyebar terus mati. Nah, jadi kayak gitu. Kalau datangin ternak dari luar, di dalam di kandang kita udah ada ternak, itu harus dikarantina dulu. Terus kalau misalnya nih kita mau ternak bebek sama entok, nah itu sebaiknya dipisah. Kenapa? Karena biasanya bebek itu nyocorin entok kayak gitu. Terus kan pertumbuhannya juga entok lebih lambat ya. Jadi ya itu takutnya kalah saing dalam pakan, dalam tempat begitu. Kalau ini aku disatuin ya karena memang kandangnya belum ada lagi ya. Jadi ya udahlah. Kalau untuk rontok bulu, nah itu rontok bulu tuh biasanya karena kurang pakan. Atau bisa juga tempatnya becek, lembab, akhirnya jadi jamuran. Itu bisa juga seperti itu. Makanya kita yang perlu diperhatikan itu kandang pakan itu hal yang paling sensitif. Kandang pakan, kemudian predator jangan lupa. Kalau masih DOD itu tikus-tikus itu pada suka, ukurannya kecil kan, jadi ya tikus wirok itu pada suka makan. Apalagi kalau kandangnya di luar itu harus hati-hati banget. Ya ngebersihin kandang dulu lah.
Maksudnya ngebersihin itu kayak misalnya ada banyak tikus, ya udah kita pasang dulu racun tikus, baru ngedatengin ternaknya kayak gitu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum nurunin DOD. Kita harus siapin pakan, kandang, hati-hati sama predator, pencuri, terus pilih bibit yang bagus. Kita juga harus menentukan apa kedepannya, apakah mau pedaging atau petelur, karena yaitu sesuai market juga kan, kita harus tahu marketnya tuh nanti kemana, kedepannya kemana, kayak gitu. Jadi jangan asal beternak, kita harus mikirin nanti dijualnya kemana, apakah ke arah pembibitan atau pembesaran atau petelur, seperti itu, karena jenisnya beda. Dan kita juga cari harga yang bagus, maksudnya apa, jangkau sama kitanya tapi bibitnya bagus. Kalau bisa sih murah tapi bagus gitu ya. Soalnya kan kalau kita ngebesarin DOD, misalnya ambil pembesaran pedaging, itu pasti biaya pakannya tuh besar. Jadi ya itu, sebisa mungkin ambil bibit yang murah tapi bagus supaya meminimalisir kematian juga, mengirit kos pakan juga. Nah, baik teman-teman, jadi itu dia. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang bisa tulis di kolom komentar, ada kritik dan saran silahkan. Nah, kemudian satu lagi, untuk kotorannya itu kan bebek biasanya bau, becek. Nah, kalau bebek DOD itu emang kotorannya biasanya becek, tapi kalau udah besar biasanya kotorannya kering. Jadi intinya supaya nggak bau itu jangan sampai kena air. Kalau bebek DOD itu kan di dalam, jadi nggak bakal kena air. Cuma untuk menanggulanginya supaya kotorannya nggak numpuk, itu kita jadikan kompos, kohe, atau dikasih makan ke itu maggot, cacing kayak gitu. Jadi buat media gitu ya, media pakan maggot, cacing. Terus bisa juga untuk media azola buat pupuknya azola. Jadi azola itu nggak perlu beli pupuk, tapi bisa juga pakai kotoran, tapi harus difermentasi dulu. Kemudian udah ya. Oke, jadi cukup sekian, semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.